I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Simatupang dari Prodi D3 Keperawatan semester 2. Saya di sini akan sedikit memberikan edukasi tentang gizi pada ibu hamil. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi atau bertemunya sel telur dan sel sperma sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Apa itu gizi pada ibu hamil? Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan, yaitu dengan porsi 2 kali orang yang tidak hamil. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibanding dengan kebutuhan wanita normal. Berdasarkan data WHO, kejadian kekurangan energi kronis pada ibu hamil berkisar antara 20-48% dengan keadaan ibu yang mengalami kekurangan gizi. Sedangkan berdasarkan data riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2017 sampai 2018, prevalensi kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Indonesia sebesar 17,3% dan prevalensi anemia pada ibu hamil sekitar 48,9%. Manfaat gizi pada ibu hamil, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan janin, kedua menunjang tumbuh kembang janin, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya anemia malnutrisi pada kehamilan. Nutrisi penting yang perlu dipenuhi ibu hamil yaitu pertama protein yang berguna untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan termasuk sel otak pada janin. Protein juga membantu pertumbuhan jaringan payudara ibu hamil serta berperan penting dalam meningkatkan suplai darah dalam tubuh. Para ahli merekomendasikan 75-100 gram protein per hari. Adapun sumber protein terbaik untuk ibu hamil meliputi daging sapi tanpa lemak, ikan, boga bahari, daging ayam, daging domba, tahu, dan kacang-kacangan, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori yang penting bagi ibu hamil. Makanan sumber karbohidrat terbaik yang bisa Anda konsumsi antara lain nasi, kentang, sereal, pasta, sayuran, dan buah. Berikutnya kalsium, yaitu membantu tubuh mengatur cairan, membantu kerja fungsi saraf dan kontraksi otot. Kebutuhan kalsium harian sekitar 1000 mg selama kehamilan. Sumber kalsium terbaik ada di susu, keju, yogurt, ikan, sarden atau salmon, dan bayam. Berikutnya asam folat. Ini berperan penting dalam mengurangi resiko cacat lahir termasuk cacat tabung saraf pada janin yang memengaruhi otak serta susun tulang belakang pada janin. Contoh cacat lahir lainnya seperti spina bifida dan anencefali. Kebutuhan asam folat harian di masa kehamilan adalah 600-800 mikrogram. Adapun sumber asam folat bisa Anda dapatkan pada sayuran hijau, kacang-kacangan, telur hati sapi, buah jeruk, stroberi, lemon, mangga, dan tomat. Zat besi membantu meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Asupan harian yang ideal di masa kehamilan adalah miligram. Sumber zat besi bisa didapatkan pada lobak, sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti, sereal, dan havernet. Kandungan zat besi pada daging sapi dan boga bahari juga baik untuk gizi ibu hamil. Berikutnya yang terakhir yaitu asupan lemak. Asupan lemak juga dibutuhkan untuk membantu perkembangan otak dan saraf
pusat janin. Meski begitu, pilihlah makanan dengan kandungan lemak datang sehat seperti alpukat, keju, minyak zaitun, telur, kacang-kacangan, serta ikan rendah merkuri seperti ikan lele. Selain itu ada juga vitamin yang dibutuhkan saat kehamilan, antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, serta vitamin D. Pada ibu hamil, vitamin A dibutuhkan untuk proses perkembangan jantung, paru-paru, ginjal, mata, dan tulang janin. Setelah melahirkan, vitamin A bisa membantu memperbaiki jaringan tubuh ibu, menurunkan resiko terjadinya infeksi, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mata. Manfaat vitamin C untuk ibu hamil. Ibu hamil dan janin memerlukan vitamin C untuk melindungi dan menjaga kesehatan sel tubuh, serta membentuk kolagen, otot, kulit, dan pembuluh darah. Ibu hamil yang terlalu sedikit mengkonsumsi makanan hewani meningkatkan risiko mengalami kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 diperlukan untuk fungsi vital tubuh termasuk produksi sel darah merah dan energi metabolisme sel. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dan kerusakan parah pada sistem saraf. Manfaat vitamin B12 untuk ibu hamil sangatlah penting. Ini karena vitamin esensial yang satu ini secara nyata mampu mencegah atau menjaga saraf di tubuh mam, yang akhirnya ini juga berpengaruh pada sel-sel darah yang sehat serta pembentukan DNA yang menjadi bahan genetik pada janin yang sedang mams kandung. Khusus untuk masa kehamilan, vitamin B6 untuk ibu hamil menawarkan segudang manfaat antara lain mengoptimalkan kerja tubuh ibu dan janin dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein, membantu menciptakan antibodi dan sel darah merah yang baru dan sehat, dan neurotransmitter dalam tubuh janin. Kemudian vitamin D bermanfaat untuk mengatur jumlah kalsium dan fosfat di dalam tubuh. Kalsium dan fosfat merupakan mineral yang penting diperlukan oleh janin untuk membentuk pertumbuhan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin di masa kehamilan saat meningkatkan resiko terjadinya penyakit rakitis pada janin. Dampak yang terjadi jika ibu hamil kekurangan gizi. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah kekurangan energi kronis, anemia, gaki. Masalah gizi tersebut berdampak pada kualitas generasi yang akan tumbuh karena pertumbuhan memperlambat fisik dan perkembangan mental anak serta penurunan kecerdasan. Bahan makanan yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil, yaitu menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Kemudian menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Kemudian membatasi kopi dan coklat, di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Berikutnya yaitu membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, misalnya keripik dan cake. Berikutnya membatasi makanan lemak yang mengandung gas, contohnya nangka, kol, ubi, jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Anjuran khusus pada ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi sedikitnya 2 gelas susu sehari atau makanlah hasil produksi ternak lainnya. Ingat, keanekaragaman bahan makanan merupakan kunci dari
menu makanan yang bergizi dan seimbang. Kebutuhan kalori mudah didapatkan dari tambahan porsi biji-bijian, sayuran, buah, dan susu yang rendah lemak. Jika ibu baru mengkonsumsi menu bergizi setelah beberapa minggu kehamilan, diharapkan keterlambatannya tidak melampaui masa trimester 2 yang merupakan masa pertumbuhan janin terbesar. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk memakan makanan yang membuat mual dan muntah olahan apapun seperti makanan yang dibakar. Boleh saja disantap asalkan benar-benar matang dan tidak dikonsumsi bagian gosongnya. Kemudian alkohol, kopi juga tidak dianjurkan diminum selama hamil karena kurang mengandung zat gizi, kemungkinan memberikan efek negatif. Pada trimester pertama, yaitu bulan pertama sampai ketiga, berikan makanan dengan porsi kecil tetapi sering dan yang segar-segar dan tidak merangsang lambung. Kemudian pada trimester kedua, bulan 4 sampai 6, pada trimester ini nafsu makan ibu biasanya sudah meningkat, kebutuhan akan zat gizi, tenaga, demikian juga kebutuhan zat pembangun dan zat pengatur. Yang terakhir yaitu trimester ketiga, yaitu bulan 7 sampai 9. Pada saat ini janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak dan hidrat arang seperti makanan yang manis-manis dan gorengan dikurangi. Tanda-tanda ibu hamil mengalami kekurangan gizi yaitu yang pertama biasanya gampang sakit. Ibu yang kekurangan gizi saat hamil biasanya sering mengalami keluhan atau lemas karena mudah terserang penyakit. Yang kedua yaitu anemia. Kekurangan gizi pada ibu hamil bisa menyebabkan ibu rentan mengalami anemia. Gejala anemia yaitu cepat merasa lelah, sesak napas, sering pusing, jantung berdebar-debar, sulit berkonsentrasi, pucat pada kulit, bibir, dan kuku. Yang ketiga yaitu ada berat badan ibu tidak bertambah. Jika berat badan ibu tidak kunjung bertambah atau justru turun saat hamil, maka itu bisa jadi tanda bahwa ibu kekurangan gizi saat hamil. Yang keempat yaitu pertumbuhan janin tidak optimal. Kurangnya asupan gizi saat hamil dapat membuat janin menjadi terhambat perkembangannya. Kondisi tumbuh kembang janin dapat ibu ketahui melalui USG dan pemeriksaan kehamilan. Jadi bila kekurangan gizi, yang pertama ada pengaruh bagi ibu hamil. Ibu akan merasa lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, pendarahan masa kehamilan dan kemungkinan infeksinya tinggi. Yang kedua yaitu pengaruh pada waktu persalinan. Persalinan akan sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya atau biasa disebut dengan prematur. Kemudian pendarahan setelah persalinan. Yang ketiga yaitu pengaruh pada janin. Bisa terjadi keguguran, bayi lahir mati, dan berat badan lahir rendah atau tidak ideal.